Selamat siang, ketemu kembali dalam mata kuliah ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur upah. Nah, hukum penawaran dan permintaan menentukan struktur upah pada pasar tenaga kerja. Ya, di sini terjadi kesenjangan upah antar pekerja, di mana beberapa pekerja mungkin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ada dua hal fundamental yang menyebabkan dispersi pada upah. Yang pertama adalah perbedaan produktivitas, yang kedua adalah tingkat pengembalian dari keterampilan yang berbeda di dalam pasar tenaga kerja. Semakin besar perbedaan produktivitas dan semakin besar perbedaan upah antar pekerja terampil dan tidak, maka distribusi pendapatan akan semakin tidak merata di sini. Perbedaan upah antar pekerja ini dapat bertahan dari generasi ke generasi. Karena orang tua peduli dengan kesejahteraan anaknya, mereka akan melakukan investasi untuk modal manusia anak. Nah, investasi tersebut akan membentuk korelasi positif antara pendapatan orang tua dan pendapatan anaknya tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan dispersi upah di masa sekarang dan akan berlanjut di masa berikutnya. Nah, ini adalah gambaran distribusi pendapatan. Kedua grafik menunjukkan dua hal penting ya. Yang pertama terdapat dispersi upah yang besar. Yang kedua adalah distribusi upah itu tidak simetris, di mana ekor kurva bagian kanan itu lebih panjang atau positively skewed. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa sangat banyak pekerja menerima upah yang relatif lebih rendah dan sangat sedikit pekerja menerima upah yang sangat besar ini kan. Di sini kan upahnya relatif lebih rendah atau kecil, semakin ke sana kan semakin besar. Nah, dari segi modal manusia, perbedaan upah dapat terjadi karena dua alasan ya. Investasi modal manusia yang berbeda antar pekerja, kemudian adalah usia, di mana pekerja muda masih mengakumulasi modal manusia sehingga merelakan pendapatan. Sedangkan yang lebih tua itu lebih menikmati hasil dari investasi yang sebelumnya. Nah, terkait dengan distribusi pendapatan, pekerja akan melakukan investasi pada modal manusia sampai marginal rate of return dari investasi sama dengan tingkat diskon. Hal tersebut akan membentuk distribusi upah yang positively skewed. Walaupun distribusi keterampilan dalam populasi itu simetris ya. Misal, sebuah angkatan kerja itu terdiri dari pekerja dengan kemampuan yang rendah, sedang, dan tinggi. Seluruhnya itu memiliki tingkat diskon yang sama. Di sini kan, rendah, sedang, dan tinggi. Pekerja dengan kemampuan rendah akan memiliki marginal rate of return-nya L dan mengakumulasi modal manusianya adalah sebesar HL. Pekerja yang kemampuannya tinggi, MRRH, kemudian human capital-nya HH gitu ya. Pekerja dengan kemampuan tinggi akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan yang lebih rendah karena memiliki kemampuan yang lebih dan mengakumulasi lebih banyak modal manusia. Korelasi positif antara kemampuan dan modal manusia yang diakumulasi itu akan melebarkan distribusi pendapatan dan membentuk positively skewed. Salah satu cara untuk mengukur ketimpangan adalah dengan menggunakan kurva Lorenz atau koefisien Gini. Populasi akan dibagi menjadi 5 kelompok dengan jumlah yang sama. Kuantil 1, 20% rumah tangga dengan pendapatan rendah. Kuantil 5 itu menggambarkan 20% rumah tangga dengan pendapatan tinggi. Nah, kurva Lorenz itu sebenarnya menunjukkan pemerataan sempurna akan berada pada garis AB, ya, yang garis lurus ini. Di sini menunjukkan bahwa setiap kuantil rumah tangga memperoleh 20% dari pendapatan agregat. Semakin tidak merata distribusi pendapatan, kurva Lorenz akan semakin menjauhi dari garis lurus tadi. Rasio antara daerah yang diarsir itu adalah yang berwarna biru ini, dengan luas segi 3 ABC, ini adalah merupakan koefisien Gini. Koefisien Gini akan bernilai 0 jika distribusi pendapatan merata sempurna dan bernilai 1 jika terjadi ketimpangan sempurna dalam distribusi pendapatan tersebut. Nah, data rasio Gini di Indonesia bisa kita lihat seperti ini. Awalnya adalah 0,3, ketimpangannya rendah sekitar 2009. Ke tahun 2011, 2012, 2013 ternyata meningkat ke 0,4.
setelah itu mulai turun 0,38, 0,381, saat ini 0,384. Nah, bagaimana faktor struktur upah di Amerika tahun 1980 dan 1990? Kesenjangan upah antar masyarakat yang berada di puncak distribusi dengan berada di paling bawah itu semakin melebar. Perbedaan upah semakin luas antar kelompok pendidikan, pengalaman, dan usia. Perbedaan upah akan semakin luas dalam kelompok demografis juga, dan tentunya dipengaruhi oleh keterampilannya. Nah, dunia kerja di Indonesia itu juga ternyata ada fenomena yang namanya ada yang si loyal dan ada yang si kutu loncat. Si loyal itu akan bekerja terus dalam satu institusi, si kutu loncat itu akan bekerja pindah-pindah dari beberapa institusi. Nah, bagaimana dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja yang berusaha sendiri? Kita bisa melihat di sini dengan latar belakang pendidikan SD, SMP, SMA gitu ya. Kita akan melihat berapa jumlahnya di sini. Kira-kira ada angka-angka yang tertera di sini dengan jumlah rata-rata total yang cukup besar itu adalah di lulusan SMA pendidikannya. Komponen penentu struktur dari upah atau pendapatan itu diantaranya adalah kualifikasi pendidikan, latar belakang pendidikan, kemudian keterampilan yang dimiliki, kemudian pengalaman yang dimilikinya tentunya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kualifikasi pendidikan, kita melihat ini mapping antar universitas, ini adalah investasi untuk pendidikannya, yaitu besaran UKT yang dibayarkan ketika kuliah, kemudian rate of return-nya itu berapa, ini terlihat di dalam mapping riset ini. Nah, latar belakang pendidikan di sini yang dimaksud itu juga mempengaruhi. Misalkan kalau di ekonomi, apakah dia lebih cenderung ke mikroekonomis atau makroekonomis gitu ya? Karena ini nanti juga akan mempengaruhi dia untuk mencari atau memilih pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selain itu keterampilan juga penting. Nah, di era digital ini banyak sekali training-training atau workshop yang ditawarkan secara online. Seperti beberapa keterampilan yang dibutuhkan oleh para ekonom antaranya adalah kemampuan menganalisis, berkomunikasi, berpikir kritis, kemampuan untuk analisis kuantitatif, dan sebagainya. Nah, dengan pengalaman kerja, sebenarnya akan menambah nilai lebih dia di dalam pendapatan gitu ya. Nah, misal pada saat wawancara kerja, kita bisa membandingkan antara Boston Consulting Group, CEPL, World Bank gitu ya. Dia tentunya berbeda-beda gitu dari apa poin yang mereka nilai gitu. Nah, ini gambaran aja rata-rata upah di tahun pertama kerja di masing-masing lembaga ya. Nah, kemudian mengapa ketimpangan upah itu meningkat? Berbagai penelitian mencoba untuk mencari alasan terjadinya ketimpangan upah kenapa semakin melebar. Namun tidak ada faktor tunggal yang dapat menjawab perubahan pada struktur upah. Peningkatan ketimpangan itu tampaknya disebabkan oleh perubahan fundamental ekonomi dan lembaga dari pasar tenaga kerja secara bersamaan. Jadi dari sini kita bisa melihat terdapat dua jenis pekerja gitu ya di pasar tenaga kerja, ada pekerja terampil dan pekerja yang kurang terampil misalkan. Kemudian kita bisa melihat kurva permintaan itu menunjukkan permintaan tenaga kerja terampil relatif terhadap pekerja tidak terampil. Penawaran tenaga kerja terampil itu diasumsikan konstan gitu ya. Konstan itu lurus gitu ya, karena kan memang terampil itu kan butuh belajar yang lebih lama gitu, sehingga dia ketika ada kenaikan permintaan itu penawarannya enggak kemudian relatif langsung cepat berubah, tetapi harus memerlukan waktu dulu untuk bisa menambah orang yang ahli di bidang tersebut. Pada awalnya keseimbangan tenaga kerja misalkan berada pada titik A gitu ya. Nah, pada model ini hanya terdapat dua cara untuk mengubah kondisi ekonomi, yaitu menggeser kurva
penawaran ke kiri, mengindikasikan penurunan jumlah tenaga kerja terampil, yang kemudian akan menyebabkan peningkatan upah secara relatif, atau menggeser kurva permintaan ke kanan, yang mengindikasikan peningkatan relatif terhadap permintaan pekerja terampil dan meningkatkan upah relatif. Faktor yang dapat menyebabkan perubahan struktur upah itu apa saja? Jadi, misalkan di sini ada peningkatan permintaan terhadap pekerja terampil dibandingkan pekerja yang tidak terampil. Kemudian perdagangan internasional, di mana semakin meningkat perdagangan internasional akan menyebabkan peningkatan pada ketimpangan upah. Kemudian skill bias technological change, di mana teknologi baru itu menjadi substitusi bagi pekerja yang tidak terampil dan menjadi komplement bagi tenaga kerja terampil. Perubahan lembaga pada pasar tenaga kerja, yaitu daya tawar serikat melemah sehingga upah pekerja tidak terampil menjadi lebih rendah. Nah, ini fenomena yang lain terkait dengan pendapatan superstar, yang tentunya adalah jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan pendapatan rata-rata pada profesi tersebut. Fenomena superstar itu menunjukkan beberapa orang dalam profesi yang sama itu menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi dan mendominasi bidang pekerjaan tersebut. Fenomena ini itu mengimplikasikan bahwa orang yang lebih terampil pada satu profesi akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi walaupun pekerjaannya adalah sama. Fenomena ini hanya berlaku di beberapa pekerjaan, yaitu ketika penjual tidak substitusi sempurna dan teknologi produksi massal mempermudah pekerja terampil menjangkau pasar yang sangat besar. Nah, bagaimana dengan ketimpangan antar generasi? Orang tua itu kan peduli terhadap kesejahteraan dari anak ya. Oleh karena itu orang tua akan berinvestasi pada modal manusia anaknya. Investasi tersebut itu akan membentuk mobilitas sosial. Orang tua yang berpenghasilan tinggi akan investasi lebih banyak pada anaknya, dan ini akan menyebabkan korelasi positif antara outcome sosial ekonomi orang tua dan anak. Nah, kalau kita lihat regresi itu akan ke arah rata-rata. Ini menunjukkan kecenderungan perbedaan upah antar keluarga itu semakin kecil dari waktu ke waktu, seiring dengan berbagai keluarga itu bergerak menuju pendapatan rata-rata penduduk. Jadi beberapa kemungkinan penyebab terjadinya regresi ke arah rata-rata ini adalah orang tua tidak mengalokasikan seluruh kekayaan mereka untuk investasi pada modal manusia anak, namun kemudian mengkonsumsinya sendiri. Orang tua menghadapi diminishing return ketika berinvestasi ke modal manusia anak. Kemudian terdapat kemungkinan regresi ke arah rata-rata pada keterampilan. Nah, bagaimana terkait dengan modal sosial? Selain faktor orang tua, kualitas lingkungan tempat seorang anak itu dibesarkan itu ternyata juga mempengaruhi sumber daya manusia. Terdapat beberapa bukti bahwa berbagai faktor itu mempengaruhi tingkat modal manusia anak, yaitu kualitas lingkungan, pentingnya organisasi keagamaan, latar belakang sosial ekonomi dari teman sekelasnya, dan yang lainnya. Nature versus nurture. Terdapat studi yang menunjukkan bahwa anak yang diadopsi oleh keluarga dengan pendidikan tinggi dan ukuran keluarga yang kecil akan bersekolah setahun lebih lama dan lebih mungkin menyelesaikan kuliah dibanding anak yang diadopsi oleh keluarga dengan pendidikan yang rendah dan ukuran keluarga lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya nature, tetapi nurture itu juga sangat berpengaruh. Kira-kira itu untuk kuliah mengenai struktur upah. Terima kasih.